Ada tokoh politik yang ketika namanya disebut, reaksi masyarakat cenderung biasa saja. Ada pula tokoh yang ketika namanya muncul, perdebatan langsung dimulai bahkan sebelum pembahasannya dimulai. Dan Anies Baswedan termasuk dalam kategori kedua. Bagi para pendukungnya, Anies adalah simbol perubahan, seorang intelektual yang berani menawarkan alternatif di tengah peta politik yang dianggap terlalu didominasi oleh kekuatan-kekuatan lama. Namun bagi para pengkritiknya, Anies adalah sosok yang lebih unggul dalam membangun citra dan narasi dibandingkan menghasilkan terobosan yang benar-benar mengubah keadaan. Lalu siapakah sebenarnya Anies Rashid Baswedan? Seorang akademisi yang terjun ke dunia politik, seorang simbol perubahan yang berhasil menginspirasi jutaan pendukungnya, atau ke seorang politisi yang sangat piawai, membaca momentum dan memanfaatkan peluang yang ada? Kita akan mencoba memahami perjalanan politik, berbagai kontroversi, serta alasan mengapa nama Anies Baswedan terus menjadi salah satu yang paling diperbincangkan dalam politik Indonesia. Sebelum dikenal sebagai gubernur, calon presiden, atau salah satu tokoh politik paling kontroversial di Indonesia, Anies Rashid Baswedan terlebih dahulu membangun reputasinya di dunia pendidikan. Lahir dari keluarga akademisi, Anies menempuh jalur yang berbeda dari kebanyakan politisi Indonesia. Ia tidak berasal dari partai politik, tidak pula membangun karir dari organisasi sayap partai atau birokrasi pemerintahan. Namanya mulai dikenal publik ketika aktif sebagai akademisi dan kemudian dipercaya memimpin Universitas Paramadina sebagai rektor di usia yang relatif muda. Pada saat itu, Anies kerap tampil dalam berbagai forum diskusi nasional, membahas isu pendidikan, demokrasi, hingga masa depan Indonesia. Popularitasnya semakin meningkat ketika mendirikan program Indonesia Mengajar, sebuah gerakan yang mengirim para sarjana muda ke berbagai daerah terpencil untuk mengajar dan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di pelosok negeri. Bagi para pendukungnya, periode ini menjadi bukti bahwa Anies adalah seorang intelektual muda yang membawa gagasan segar di tengah wajah politik Indonesia yang dianggap didominasi oleh figur-figur lama. Mereka melihat Anies sebagai representasi generasi baru pemimpin yang lahir dari dunia pendidikan, bukan dari lingkaran kekuasaan tradisional. Namun tidak semua pihak melihatnya dengan cara yang sama. Sejumlah pengkritik menilai popularitas Anies pada masa itu jauh lebih besar dibandingkan pencapaian konkret yang berhasil diwujudkan. Mereka berpendapat bahwa citra sebagai intelektual dan tokoh pendidikan telah dibangun secara sistematis selama bertahun-tahun. Terlepas dari berbagai penilaian tersebut, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa pada periode inilah Anies Baswedan berhasil membangun fondasi reputasi yang kelak menjadi salah satu aset politik terbesarnya. Namun titik masuk Anies ke politik praktis baru benar-benar terjadi ketika pemilu 2014 tiba. Jika sebelumnya Anies Baswedan dikenal sebagai akademisi dan aktivis pendidikan, maka pemilu presiden 2014 menjadi momen ketika dirinya mulai memasuki arena politik nasional secara terbuka. Saat itu Anies bergabung ke dalam barisan pendukung Joko Widodo dan ikut berperan dalam tim pemenangan yang mengantarkan Jokowi menuju kursi presiden. Bagi banyak orang, langkah tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Setelah bertahun-tahun aktif berbicara mengenai pendidikan, demokrasi, dan masa depan Indonesia, Anies kini memiliki kesempatan untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Latar belakang akademisi serta kiprahnya melalui Indonesia Mengajar dianggap menjadi modal penting untuk membenahi salah satu sektor paling vital di Indonesia, yaitu pendidikan. Namun di sisi lain, sejumlah pengkritik mulai melihat kemunculan pola yang berbeda. Mereka menilai bergabungnya Anies ke dalam tim pemenangan Jokowi sekaligus masuk ke kabinet merupakan awal dari transformasinya dari seorang akademisi menjadi seorang politisi. Di mata para pengkritiknya, citra intelektual yang selama ini dibangun perlahan mulai beralih menjadi modal politik. Tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa Anies sebenarnya memiliki ambisi politik yang jauh lebih besar daripada yang selama ini ditampilkan kepada publik. Meski demikian, perdebatan tersebut belum sempat menemukan jawabannya, sebab hanya dalam waktu kurang lebih 2 tahun, Anies Baswedan harus menghadapi kenyataan yang tidak banyak diprediksi sebelumnya. Pada Juli 2016, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dan nama Anies termasuk salah satu yang dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun para pengkritiknya memiliki pandangan yang berbeda. Menurut mereka, selama menjabat sebagai menteri, Anies belum mampu menunjukkan terobosan yang cukup menonjol untuk mempertahankan posisinya di kabinet. Bagi mereka, reshuffle tersebut merupakan keputusan yang wajar dalam dinamika pemerintahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Keputusan yang tampak seperti kemunduran itu ternyata menjadi awal dari salah satu babak paling menentukan dalam perjalanan politik Anies Baswedan. Jika pencopotan dari kabinet dianggap banyak orang sebagai akhir dari perjalanan politik Anies Baswedan, maka yang terjadi setelahnya justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Hanya beberapa bulan setelah keluar dari pemerintahan Jokowi, sebuah peluang besar datang dari kubu yang sebelumnya berada di seberang, Prabowo Subianto, yang pada pemilu 2014 berhadapan langsung dengan Jokowi memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena saat itu Anies bukan kader partai, bukan pula sosok yang memiliki pengalaman panjang dalam politik elektoral. Namun Prabowo melihat sesuatu yang mungkin tidak dilihat banyak orang pada saat itu. Anies memiliki popularitas, kemampuan komunikasi yang kuat, serta citra intelektual yang mampu menjangkau berbagai kelompok pemilih. Dan Pilkada Jakarta 2017 menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana berbagai faktor tersebut bertemu dalam satu kontestasi yang sangat kompleks. Ketika hasil akhir diumumkan, Anies dan Sandi keluar sebagai pemenang, sebuah kemenangan yang tidak hanya mengubah nasib politik mereka, tetapi juga mengubah peta politik nasional untuk tahun-tahun berikutnya. Bagi para pendukungnya, kemenangan tersebut merupakan bukti kemampuan Anies dalam membangun komunikasi politik dan menyatukan berbagai kelompok pendukung yang sebelumnya terpecah belah. Mereka melihat hasil Pilkada 2017 sebagai kemenangan demokrasi dan bukti bahwa Anies mampu meyakinkan mayoritas warga Jakarta untuk memberikan kepercayaan kepadanya. Namun para pengkritik memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menilai kemenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari polarisasi sosial dan politik yang terjadi selama masa kampanye. Bahkan hingga hari ini, Pilkada Jakarta 2017 masih sering disebut sebagai salah satu kontestasi politik paling membelah masyarakat Indonesia dalam era reformasi. Namun beberapa tahun kemudian, ia justru tampil sebagai simbol alternatif terhadap pemerintahan yang lahir dari kekuatan politik yang sama. Ia pernah diusung oleh Prabowo Subianto pada Pilkada Jakarta 2017 dan meraih kemenangan yang mengubah arah hidup politiknya. Namun beberapa tahun setelah itu, ia kembali muncul sebagai rival Prabowo dalam perebutan kursi presiden. Bagi sebagian orang, perjalanan tersebut adalah bukti bahwa politik selalu bergerak dinamis dan setiap tokoh memiliki hak untuk menentukan jalannya sendiri. Namun bagi sebagian lainnya, rangkaian peristiwa tersebut justru memperkuat tuduhan bahwa Anies adalah seorang kutu loncat politik yang lebih mengutamakan peluang dibanding loyalitas. Di sisi lain, citra Anies sebagai intelektual juga menghadirkan perdebatan yang tidak kalah panjang. Para pendukungnya melihat Anies sebagai sosok akademisi yang mampu membawa gagasan, menawarkan perspektif baru, serta menghadirkan kualitas komunikasi yang jarang dimiliki politisi Indonesia pada umumnya. Namun para pengkritiknya berpendapat bahwa kelebihan terbesar Anies justru terletak pada kemampuannya membangun narasi. Mereka menilai bahwa Anies seringkali lebih berhasil menjual ide dibanding menunjukkan hasil yang benar-benar mampu memuaskan semua pihak. Fenomena ini mengingatkan pada teori karisma politik yang diperkenalkan oleh sosiolog Max Weber. Menurut Weber, sebagian pemimpin memperoleh pengaruh bukan semata-mata karena jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya, melainkan karena kemampuan mereka membangun kepercayaan, harapan, dan keyakinan di mata para pengikutnya. Karena seperti banyak tokoh politik besar lainnya, penilaian terhadap Anies Baswedan seringkali bergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Namun terlepas dari semua pujian maupun kritik yang mengiringinya, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa Anies Baswedan telah menjelma menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dan paling diperdebatkan dalam politik Indonesia modern. Dan selama perdebatan itu masih ada, nama Anies Rashid Baswedan tampaknya belum akan benar-benar hilang dari panggung politik Indonesia.